Assalamualaikum, marhaba, apa kabar semuanya? Hari ini adalah hari ke-20 saya tinggal di Istanbul, Turki dengan tantangan $300 jalan-jalan di Istanbul, Turki. Nah, di hari ke-20 ini uang saya tersisa 330 lira. Atau kalau dikalikan 1.800 sekitar 594 sekian, dan kita bulatkan jadi 600.000. Berarti tantangan hidup ini bisa hampir selamat nih, bisa hampir tercapai nih, karena masih 3 hari lagi dan saya masih bersisa uang 330 lira. Bagi kawan-kawan yang akan datang ke Turki, utamanya di kota Istanbul, di sini ada shock culture yang mengagetkan kita. Pertama, orang di Turki orangnya tidak ramah. Orang-orang di Turki tidak segan-segan menegur kita dengan nada tinggi apabila kita melakukan kekeliruan. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Hadi çorabım geldi. Hadi çorabım geldi. Hadi çorabım geldi. Tidak seperti di Indonesia, mereka akan menegur kita dengan ramah, malah kadang-kadang menggunakan kata maaf di awalnya. Maaf Pak, tapi kalau di Turki tidak. Apalagi ini musim pandemi, mereka menegur kita jika kita tidak pakai masker dengan tidak segan-segan. Mereka marahi kita bahwa kita ini dianggap orang yang tidak mengerti disiplin. Kedua, jangan ladeni orang yang tidak kita kenal. Karena modus nyopet, modus ngemis di sini macam-macam. Ada yang pura-pura minta dipotokan, tolong potokan saya. Tahu-tahu ya ujung-ujungnya duit. Tahu-tahu barang kita hilang. Ini salah satu modus di sini. Yang ketiga, Sherlock lokasi Anda berada. Jika Anda berada di satu tempat, Anda Sherlock dulu ke satu WhatsApp, mungkin ke WhatsApp istri, WhatsApp pacar. Nah, Anda akan tahu di mana titik Anda berada jika Anda ingin pulang. Yang keempat, penting ini, bagaimana mau Sherlock kalau nggak isi kuota? Maka yang dilakukan saat sampai di Istanbul memang harus beli SIM card. Saat ini saya sudah isi data di Turkcell. Harganya 180 lira untuk 20 GB. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah bisa telepon kemana-mana dan bisa jelajahi Turki dengan dunia di genggaman. Kemudian setelah ditukar kepada nomor Turki, Anda akan leluasa menghubungi siapa saja yang Anda sukai. Dan yang keempat ini nih, berkali-kali saya bilang ini kartu saktinya nih. Ini Istanbul Card. Membeli Istanbul Card tidak susah. Walaupun bahasa Turki, kita akan mudah mendapatkannya. Bagaimana caranya saya akan tunjukkan pada Anda. Istanbul Card, Istanbul Card. Apa nih bahasanya? Bahasa Turki. Brother, can you help me? Okay, no problem. Yes. This is 10 lira, İstanbul kart. Yes? 10 lira. 10 lira. Yeah. 10 lira. This one. Kartu ini bisa dipakai di mana-mana, namun mesin untuk mengambil kartu ini berbahasa Turki, jadi kita sedikit kebingungan. Namun ada caranya, yaitu kita meminta bantuan orang-orang di sekitar kita. Nah, dengan kartu ini kita bisa kemana-mana. Kita naik bis dengan ini, karena bis di sini tidak terima uang kontan. Kemudian naik kereta, kereta di sini tidak terima uang kontan juga. Kita harus gunakan Istanbul Card. Dan Istanbul Card ini bisa kita pakai untuk naik ferry. Jadi kalau kita ingin bersantai di Selat Bosporus ini, perjalanan dari satu tempat ke tempat lain itu hanya 20 menitan. Ferinya juga bagus dan cepat, dan indahnya Selat Bosporus ini kita nikmati hanya dengan 2,30 lira atau duit kita 4.150. Jadi murah bukan? Kita bisa keliling-keliling, dan yang hebatnya lagi, selain untuk feri, ini juga bisa untuk daerah wisata. Dengan Istanbul Card ini, kita juga bisa jalan-jalan di Bukit Teliferi. Kita bisa naik kabel car di sana, dan di sana itu dekat dengan Masjid Abu Ayyub Al-Ansori. Dari atas Bukit Teliferi ini kita bisa leluasa melihat kota Istanbul yang begitu indah. Bahkan kita bisa membayangkan bagaimana Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel melalui teluk perairan yang kita lihat dari Bukit Teliferi ini. Yang kelima, hati-hati copet. Ternyata copet itu ada di mana-mana, dan saya kecopetan kemarin. Apa yang dicuri? Itu gimbal saya hilang di dalam ransel. Pada ranselnya tidak pernah saya buka dan selalu bersama saya, karena di dalam ransel itu ada paspor. Ternyata copetnya lebih hebat lagi. Kayaknya copetnya ini lulusan Fakultas Copet Istanbul University. Ketujuh, naik taksi di sini harus pandai-pandai. Kalau kita tidak mau pakai argometer,
kita borong saja itu di bawah 5 km tidak lebih dari 15 lira. Galata Bridge. How much? No meter. 15. 15. Oke. Kedelapan, sebelum makan tanya dulu. Sebab kemarin saya waktu di pasar Mesir itu di dekat Eminuno, itu kan roti simit yang banyak wijen itu biasanya 5 lira paling mahal. Itu pun di Hagia Sophia. Atau di gerobak-gerobak di pinggir-pinggir jalan di sini yang 4 lira, 3 lira dia kasih itu. Tapi kemarin saya diminta 10 lira, gila nggak? Dia kira saya nggak tahu harga. Pedagang. Pedagang asongan. Selanjutnya kalau makan kita tanya aja berapa harganya, langsung aja bayar. Jangan sampai kayak kemarin saya waktu review makanan, kalau makan bayar aja dulu nggak apa-apa. Seperti kemarin saya kena tuh waktu review makanan telur dadar itu. Pisau. Ting 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 ting. Di harga menu itu 45 lira, waktu bayar 65, kena 20. Aduh ampun, ketipu di negeri orang. Kesembilan, kalau nukar dolar lihat-lihat tempatnya biar untung. Kalau di airport 100 dolar itu cuma 790 lira. Nah, tapi kalau di dekat Eminuno itu 800 lira. Kalau di dekat Hagia Sophia 820 lira. Makin jauh lagi 840 lira. Kan untung kita. Karena kalau kita bisa selisih 30 lira saja, itu kan lumayan, duitnya sekitar 60.000. Jadi kita bisa buat makan apa gitu kan. Apalagi backpacker harus memang cermat dalam menukar dolarnya. Jadi jangan lihat tukaran dolar langsung tukar aja. Cari tempat, karena di situ banyak dan mereka pajangkan harganya. Yang ke-10 banyak tanya. Pakai bahasa Tarzan seperti biasa atau minta bantu si Google Translate, ketik bahasa Turki, dengarkan suaranya sama dia. Bahasa Turki, bahasa Indonesianya Hagia Sophia buka sampai jam berapa? Ayasofya saat kaça kadar açık? Jadi kita lebih cepat dan tidak tersasar. Kalau kita so pinter, ini jadi masalahnya. Kalau nyasarnya deket enak, kalau nyasarnya sampai 10 kilo. Demikianlah sekilas tentang apa yang harus Anda lakukan saat berada di Istanbul. Kalau video ini bermanfaat, bagikan ke teman Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet tanda lonceng agar kita bisa jalan-jalan ke tempat lain. Dan sekarang saya di Istanbul.